Namanya kalau orang hamil itu kan ada yang namanya pregnancy brain, gampang lupa. Aku nggak seneng loh udah pagi-pagi buta ditanya pertanyaan cepat-cepat begitu. Tanggal berapa? Nah ini ngomongnya tentang April Jasmine, katanya selain dia sudah 3 tahun yang lalu melahirkan, dia juga sudah mulai kangen dengan suara-suara bayi. Oh, kangen tangisan bayi, makanya dia ingin segera menambah momongan, memberikan adik ya, dan langsung saja dia pengennya 2 katanya, kembar, nggak tanggung-tanggung. Nah, seperti apa ceritanya? Ini dia untuk Anda. Baru memiliki 1 orang anak dalam rumah tangganya, nampaknya membuat pasangan Ustadz Solmed dan April Jasmine berharap bisa kembali dikaruniai momongan. Keinginannya ini pun terlihat cukup besar. Bagaimana tidak, jika rencananya dalam waktu dekat, ia bersama sang suami akan melakukan konsultasi ke dokter, usai menjalani ibadah umrohnya ke Tanah Suci Mekah demi mewujudkan keinginannya yang begitu besar. Bismillah, bismillah. Pingin doain ya, doain biar cepat hamil lagi, biar cepat punya anak lagi. Ya, kayaknya sih udah harus konsultasi lagi sama dokter. Jadi memang Sultan udah mau 3 tahun. Pinginnya sebelum Sultan 5 tahun itu udah ada adiknya gitu. Jadi memang harus konsultasi, dan aku berpikir insya Allah nanti bulan Mei mungkin konsultasi lagi gitu. Karena memang harus udah janji sama jamaah umroh di bulan April. Ya udah kita umroh dulu, selesai umroh nih ya, bismillah gitu. Di sana ya? Iya. Enggak, yang normal aja, yang biasa aja. Pokoknya sedikasihnya Allah. Allah mau kasih 1 lagi, alhamdulillah. Mau kasih langsung sekali 2, alhamdulillah. Setelah sang anak berusia 3 tahun, tentu saja April kembali rindu akan kehadiran dan ramainya suara tangisan dan gelak tawa bayi dalam rumah tangganya. Lantas melihat beberapa temannya yang memiliki anak kembar, membuat April memiliki impian untuk bisa dikaruniai anak kembar dalam kehidupannya. Pingin aja lucu. Kalau ngelihat temen tuh kemarin ada yang anaknya kembar 5, ada anaknya kembar 2 gitu. Emang dia bilang aduh repot nih, tapi seru ya, lucu gitu. Terus kalau ngebayangin kalau gedenya bareng, enak banget gitu. Gedenya, gedenya gitu. Pengen, tapi secara genetik sih keluarga nggak ada yang kembar, Tapi kalau Allah mau kasih ya Bismillah. Kita nggak ada hitungan berapa-berapanya sih. Senang aja ngeliat anak kecil, kesebelasan dong. Senang aja ngeliat anak kecil, tapi kepinginnya kalau ngeliat anak tuh ya Allah, kalau Allah izinkan kita bisa ngedidik anak dengan baik, bisa jadi anak soleh-soleh ya. Kalau dikasih banyak juga nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Tapi ya semampunya kita lah, kita kepengen punya anak yang insya Allah tahu berkualitas. Ya Allah paling tahu insya Allah. Keinginan April dan Ustadz Solmed nyatanya justru ditanggapi berbeda oleh sang buah hati tercinta, Sultan Mahmud Kusyairi. Pasalnya April mengaku jika anak sulungnya belum ingin memiliki seorang adik. Melihat hal ini, sebisa mungkin April dan sang suami memberi pengertian agar sang anak bisa menerima kehadiran anggota baru dalam rumah tangganya, yaitu seorang adik. Sultan tuh kalau kita lagi berdoa, aku sama Ustadz lagi sholat, dia biasanya ikut-ikutan sholat, giliran kita berdoa berdua, ya Allah berikan anak keturunan lagi yang cantik. Terus dia bilang gini, belum. Jadi ini anak seneng bercanda, dia seneng bercanda, terus dia juga seneng ledekin ayahnya terutama. Jadi kita juga jadi, kok jawabannya gitu ya Sultan, nggak boleh dong, harus punya adik dong gitu, jangan sendirian. Ya lucu-lucuan aja, mungkin dia belum ngerti juga kan adik apa. Tapi kalau ngelihat anak bayi, seneng, dia cubit langsung. Meski keinginannya untuk memiliki anak cukup besar, namun April tetap menikmati perannya sebagai seorang ibu dan merawat Sultan. Sebagai seorang ibu, April mengaku sangat bangga dengan perkembangan sang buah hati yang sudah mulai bisa mendalami ilmu agama sejak usia dini, salah satunya sudah bisa mengaji dan hafal doa sehari-hari. Terbiasa dengan sisi-sisi religi, misalkan kita suka nonton nih DVD ayahnya ceramah gitu ya, yang direkam kita nontonin. Nah, si Sultan sekarang lagi seneng pakai peci. Jadi ke sekolah pakai peci, coba. Peci, ya? Orang ketawa semua. Terus udah aku lagi coba
pasangin DVD Asmaul Husna gitu ya, terus dia alhamdulillah udah hafal. Banyakan dia hafalnya sama aku, jadi mau nggak mau kita ngejar, aduh aku harus hafal. Namanya banyakan dagang. Soalnya dia nanya, jangan dong. Soalnya dia kadang-kadang nanya, dia lupa, terus dia nanya, hah? Bisa dulu. Gitu, terus udah mulai surat-surat pendek gitu, dia udah baca beserta artinya, ya udah alhamdulillah. Iya, Sehari-hari. iya, doa-doa sehari-hari, mau ke kamar mandi, keluar kamar mandi, terus bangun tidur gitu-gitu. Masya Allah. Aduh, alhamdulillah deh, kita bersyukur banget, bersyukur Allah kasih apa ya, kecerdasan gitu ya. Memang doanya kita kan dari waktu kita udah tahu bahwa aku hamil, ya Allah kasih anak ini kecerdasan, kasih anak ini jadikan anak ini anak yang soleh gitu ya. Maksudnya kita kepengen punya anak tapi berkualitas juga gitu, pengen jadi anak yang soleh, besar nanti dia paham, dia tahu dia harus seperti apa, mau jadi apa aja terserah asal yang baik gitu. Tapi kalau dia punya keimanan yang kuat, insya Allah udah kuat. Dia tahu harus memilih apa gitu. Memiliki anak cukup besar, namun April tetap menikmati perannya sebagai seorang ibu dan merawat Sultan. Sebagai seorang ibu, April mengaku sangat bangga dengan perkembangan sang buah hati yang sudah mulai bisa mendalami ilmu agama sejak usia dini, salah satunya sudah bisa mengaji dan hafal doa sehari-hari. Terbiasa dengan sisi-sisi religi, misalkan kita suka nonton nih DVD ayahnya ceramah gitu ya, yang direkam kita nontonin. Nah, si Sultan sekarang lagi senang pakai peci, jadi ke sekolah pakai peci. Coba peci ya. orang ketawa semua. Terus udah aku lagi coba pasangin DVD Asmaul Husna gitu ya, terus dia alhamdulillah udah hafal. Banyakan dia hafalnya sama aku, jadi mau nggak mau kita ngejar, aduh aku harus hafal. Namanya banyakan dagang. Soalnya dia nanya, jangan dong. Soalnya dia kadang-kadang nanya, dia lupa, terus dia nanya, hah? Bisa dulu. Gitu, terus udah mulai surat-surat pendek gitu, dia udah baca beserta artinya, ya udah alhamdulillah. Iya, Sehari-hari. iya, doa-doa sehari-hari, mau ke kamar mandi, keluar kamar mandi, terus bangun tidur gitu-gitu. Masya Allah. Aduh, alhamdulillah deh, kita bersyukur banget, bersyukur Allah kasih apa ya, kecerdasan gitu ya. Memang doanya kita kan dari waktu kita udah tahu bahwa aku hamil, ya Allah kasih anak ini kecerdasan, kasih anak ini jadikan anak ini anak yang soleh gitu ya. Maksudnya kita kepengen punya anak tapi berkualitas juga gitu, pengen jadi anak yang soleh, besar nanti dia paham, dia tahu dia harus seperti apa, mau jadi apa aja terserah asal yang baik gitu. Tapi kalau dia punya keimanan yang kuat, insya Allah udah kuat. Dia tahu harus memilih apa gitu. Ya, kita doakan mudah-mudahan harapannya dengan doa dan usaha insya Allah bisa dikabul ya. Tapi kalau mau satu atau dua, yang penting kan kasih sayangnya lengkap. Berkualitas ya, quality relationship. Tapi memang gak heran dia kangen dengan tangisan bayi. Kalau ngeliat anaknya waktu itu kan gemesin banget ya, sedih banget. Jadi ya semoga cepat-cepat diberikan adik. Amin, adik. Adik. Nah sekarang untuk pemirsa ada itu tuh, ada Nikita Mirzani yang selama ini kan katanya dekat dengan sama Rizal, dan akhirnya dia mengaku itu, tapi apakah pacar atau teman saja ya? Atau teman tapi mesra, atau pacar tapi temenan, apa ya? Nah, tapi ngomongin soal pacar, Saskia Gotik kan pacaran tuh sama Rian ya, nama itunya. Nggak tahu Si kita AA, ya. Nah, si AA itu. Katanya siap menikah jika AA-nya itu sudah mapan antara matre dan realistis. Antara matre dan realistis. Kita lihat yang mana yang benar ya pemirsa ya. Saat lagi jadi kemana-mana, tetap di Insert lagi.
Apa? Tinggi. Gimana ini saya jangan mau masalahnya masih populer. Cari lagi om. Apa? Tinggi. Gimana ini saya jangan mau masalahnya masih populer.
Sejak lahir aja om.